Saya akan coba mengaspirasi ini yang ada dalam pikiran kita, bagaimana usaha hidroponik Edi Sugito ini. Di lokasi Mas Edi ini ada kita lihat instalasi pembibitan hidroponik versi Mas Edi, dan juga di sebelah kanan sana ada juga pembesaran. Mas Edi, kalau bisa kita lihat sedikit agar Sobat Tani bisa paham ini tentang instalasi bikinan Mas Edi ini. Kita lihat sejenak ini. Saya di sebelah sini ya, Mas Edi sebelah situ. Ya. Sebelah sini. Sebelah sini, sebentar. Apa ya? Ya. Apa ya? Ya, sebelah sini sebentar. Ini melihatkan, oke, Mas Edi. Coba Mas Edi cerita kepada Sobat Tani ya. Ini instalasi ini terbuat dari bahan-bahan apa saja? Nah, ini saya membuatnya dengan... Bisa nampak gambar Mas Edi? Ya, ya. Dengan talang air. Talang air ya? Ya, talang air. Talang air segi 4 ya? Ya, yang kotak itu ya. Panjang 4 meter, saya potong 2. Potong jadi 2. Terus saya potong lagi pinggirnya itu. Potong biar pendek tuh Pak. Oh iya. Biar pendek supaya tanaman terkena cahaya matahari biar nggak kutilang. Kurus tinggi langsing. Kurus tinggi langsing, kutilang. Ya. Oke Sobat Tani, rupanya ini terbuat dari talang yang segi 4 itu. Talang segi 4 itu panjangnya 4 meter, lalu dipotong 2, jadi 2 meter. Jadi kita lihat ini kayaknya ada terbuat dari 4 batang ya. Dan tinggi talang itu dipotong ya, dipotong sehingga tingginya jadi sepertiga nih, atau lebih kurang 3 cm. Kalau tadi tingginya mungkin ada 8 cm, sekarang menjadi lebih kurang 3 cm ya. Bisa kita lihat ini di sini. Ini Mas Edi buat miring ya? Ya Pak. Tujuannya apa nih miring? Air mengalir, oksigennya terpenuhi Pak. Sistem AC. Oh iya, jadi pembibitan Mas Edi ini beliau menerapkan dari pembibitan sudah MSD. Di airnya ada nutrisi Pak. Kita lihat Mas Edi menggunakan media rock wall ya. Oh, ya. Potongan rock wall Mas Edi ini berapa ini? Ini saya irit Pak. Iya. Ini kalau kita lihat ini potongannya ini, ya. Potongan rock wall Mas Edi ini kalau kita lihat 1,5 kali 1,5 kali 1,5 cm ya. Ini ya. Kalau kita tahu apa ukuran rock wall itu berapa ya? Itu 7,5 kali 15 cm, panjangnya 1 meter ya ini. Menggunakan ukuran potongan ini 15 kali 1,5 kali 1,5 kali 1,5 cm. Potongan saya satu slab itu bisa menghasilkan 2.000-an potong. Satu meter ya. 1 meter bisa menghasilkan 2.000 potong. Pertanyaan, coba kita angkat sedikit ini. Angkat. Aduh. Rangkai begini Sobat Tani. Ya. Rangkai seperti ini. Ini artinya potongannya tidak putus ya, masih tersambung, cuma sudah menuntun kita untuk memisahkan satu persatu. Inilah ya. Mas Edi, ini berapa lama ini di pembibitan ini yang juga sistem NFT ini? Oh, ini dari awal semai sekitar 8 sampai 10 hari. 8 sampai 10 hari. 10 hari, kira-kira 10 hari. Iya. Lalu airnya ini sudah mengandung nutrisi atau air bagaimana? Ini sudah mengandung nutrisi, Pak. Ya. Dari nyemai di nampan. Iya. Usia 2 hari, langsung kita masukkan ke instalasi pembibitan. Langsung kita kasih nutrisi. Itu pada ppm berapa ya? ppm rendah aja, Pak. Sekitar 800 ppm. 800 ppm. Kenapa tidak 500? Ya, biar agak. Iya. Ya, pemikiran Pak Edi sederhana saja supaya cepat besarnya untuk segera bisa dipindah. Jadi di sini rupanya pembibitan ini dan juga sistem NFT ini lebih kurang 10 hari.
Mas Edi ya? Iya, benar Pak. 10 hari. Oke Sobat Tani, kita lihat ini. Instalasi ini punya kemiringan sederhana. Ya, 5% ya, 5%. Airnya mengalir. Ini mengalirnya dari jam berapa sampai jam berapa saja ini? Ini siang aja Pak. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai 5 sore berarti ada sekitar 9 jam ya? Ya betul. Kalau malam pompa semua mati. Iya. Tapi ini pakai atap ya? Iya pakai atap. Soalnya ini kalau kena hujan kan rusak ya. Oh iya. Ya. Terus sedikit, Mas Edi ini beli abemik atau meracik sendiri? Nah itu. Nutrisinya? Saya dulu pertama belajar, ya saya beli. Nah, saya beli, terus saya coba meracik sendiri. Sekitar ada 1 tahun yang saya meracik mencoba. Alhamdulillah ketemu racikan yang pas buat tanaman-tanaman kebun ini. Kalau boleh tahu sedikit Mas Edi ini bahan-bahan yang digunakan apa menggunakan yang sifatnya organik atau yang ada dijual-jual di toko-toko adalah di saprotan? Toko pertanian ada bahan-bahannya, tapi kalau racikannya rahasia dapur Pak. Bisa diungkap kepada kita sedikit. Nantilah. Demikian Sobat Tani. Kita lanjut. Tadi kita di instalasi pembibitan hidroponik Mas Edi Sugito, petani milenial kita. Sekarang kita berada di instalasi pembesaran hidroponik rakitan beliau yang unik ini. Oke Mas Edi, ini sudah ada Mas Edi Sugito ini mendampingi kita. Kita berada sekarang di instalasi rakitan beliau yang unik ini. Mas Edi, cerita kepada kita dipahamkan sedikit uniknya instalasi Mas Edi ini. Ini terbuat dari bahan-bahan apa dan ukuran berapa gitu. Silakan Mas Edi. Semua, saya di sini menggunakan pipa 2 inci. Pipa 2 inci. Ini jarak antar lubang antar as sekitar 12 cm. 12 cm. Ya, dari as tengah ke as tengah. 12 cm. Saya tidak menggunakan net pot. Bisa diangkat Mas Edi? Tidak menggunakan net, bisa diangkat? Nah, ini saya tidak ada net pot ya. Saya juga tidak menggunakan atap atau greenhouse. Iya. Saya juga menggunakan kayu-kayu seadanya apa lah. Nih ya? Bantalannya ya? Bantalannya. Iya. Terus untuk klemnya ini saya menggunakan karet ban besetan ban mobil. Ban mobil, supaya tidak bergeser ya? Oh iya. Oke Mas Edi, ini kan panjang ini. Ya. Ini kita tahu panjang satu paralon itu 4 meter ya? Ya. Ini disambung ada berapa batang paralon ini? Ini saya sambung ada 3 sambung lebih. Ditambah lagi ya? Jadi kalau 3 sambung ya. 1 batang itu tadi jarak tanamnya masih dibilang 12 cm. Jadi 1 batang ini yang terdiri dari 3 batang lebih. Ada berapa lubang tanam ini? Ini 108 lubang. 108 lubang tanam. Terus 1 blok ini, satu petak-petakan ya. Ini ada berapa batang ini yang panjangnya berapa 12 meter lebih ini? Ada 12 batang. 12 batang. 12 batang Sobat Tani. Jadi 12 batang dikali 108. Kira-kira berapa lubang ini? Kira 1.250 ya. Lebih kurang 1.250 lubang. Nah, inilah Sobat Tani. Kita lihat. Ini. Jadi, Mas Edi tadi waktu kita di pembibitan, ini tanaman pindah ke sini umur berapa? Iya. Ini yang kita lihat sekarang ini sudah umur berapa hari ini? Di sini. Sekitar umur 13 hari di sini. 13 hari. 13 AST. Ya. Umur panennya berapa lama? Ini Mei sekitar 34 hari. Berarti di sini sekitar 25 hari ya? Mas Edi bilang tadi baru 13 hari ya? Berarti 2 minggu lagi panen? 12 hari lagi panen ya? Wah, memang unik nih Sobat Tani. Tidak menggunakan net pot. Berarti juga tidak menggunakan sumbu. Tidak menggunakan net pot. Ya, kita ambil sekali lagi ya. Tidak menggunakan net pot. Hanya rock wall. Yang di awal dipotong ukuran lebih kurang
1,5 kali 1,5 kali 1,5 sentimeter. Tadi Mas Edi jelaskan, jadi 1 meter panjang rock wool itu bisa mendapatkan berapa potongan rock wool pembibitan ya? 2.000 Sobat Tani, 2.000. Kita tahu kan ukuran rock wool itu 7,5 cm kali 15 cm kali 1 meter. Itu bisa menghasilkan 2.000 potongan rock wool yang berukuran 1,5 kali 1,5 kali 1,5 cm. Ini kita lihat tanpa net pot, langsung ditanam ke dalam instalasi pipa Mas Edi ini yang hanya 2 inci. Kita tahu pada umumnya 2,5 sampai 3 inci, tapi Mas Edi ini hanya menggunakan 2 inci. Mas Edi, ini ada berapa blok ini? Satu blok tadi dibilang ini jumlahnya 1.250 lubang. Ini ada 4 ya? Jadi ada sekitar 5.000 ya? 5.000. Iya. Karena mau saya besarkan lagi. Iya. Jadi Mas Edi bikin kemiringan juga ya? Ya, sekitar berapa persen? Ya, 5% lah ya? 5%. Oke. 5%. Iya. Mas Edi? Ya. Ini kan airnya juga mengalir atau sistem NFT ini ya. Ini mengalirnya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Ini sama seperti di Pak. Jam 8 pagi juga? 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi 9 jam ya, sama dengan di pembibitan ya. Nutrisi. Tadi nutrisi Mas Edi meracik sendiri ya? Ya. Ini waktu mulai start ditanam di sini itu nutrisinya ppm berapa diberi? ppm tinggi Pak. Kalau berapa tingginya? Sekitar 1.400. Langsung 1.400. Coba tadi ini berbeda dengan kebanyakan yang ppm digunakan oleh pengusaha hidroponik ya. Beliau ini langsung 1.400. Itu pemikiran Mas Edi itu kenapa ya kok langsung 1.400? Kalau masih kecil itu kan apa namanya tuh masih hemat nutrisi. Ya. Jadi kita nutrisi tinggi pun masih tetap hemat, tapi kalau sudah besar seperti ini, ini sudah boros nutrisi ini. Nah, kita kurangi. Oke, Sobat Tani, ternyata pikiran Mas Edi sederhana saja. Karena dia masih kecil, jadi tidak apa dikasih yang tinggi. Karena yang digunakan juga tidak seberapa, ya. Karena dia masih kecil. Betul. Tapi kalau dia sudah segede ini satu hari kita menghabiskan 200 liter ini Pak. 200 liter air baku. Berarti satu drum. Satu drum itu untuk satu blok ini atau untuk 2 blok? Kalau sudah segede ini? 2 blok. 2 blok menghabiskan satu drum. Kalau cuacanya panas ya. Waktu mulai tanam di sini, ya, nutrisinya langsung 1.400. Lalu menjelang panen diturunkan seperti apa? Diturunkan Pak. Makin besar saya turunkan supaya rasa sayurnya juga kalau ketinggian nutrisi itu pahit Pak biasanya. Mas Edi pernah coba? Pernah. Pahit. Saya standari 1.400 terus itu kan saya coba agak pahit. Tapi setelah saya kurangi, alhamdulillah sayuran enak. Mas Edi ini supaya jelas ini. Ya. Tadi kan 1.400. Ya. Berapa lama itu? Terus turun dari berapa? Berapa lama lagi turun? Berapa lama lagi turun? Per minggu. Ya, per minggu saya turun nih. Berapa itu? 1.400 di awal terus? 1.400, 1.200, 800. Nah, terus kayak ini nih, terus seperti ini saya pakai 600, 700 nih. 600 sampai panen. Iya. Demikian Sobat Tani. Rupanya waktu baru pindah langsung 1.400. 1 minggu kemudian turun 1.200. 1 minggu turun lebih 100 lagi 800. 1 minggu mau panen turun 600. Dari pengalaman beliau untuk menghilangkan rasa pahit kalau terlalu tinggi nutrisi tadi. Oke. Sekarang kita pemasaran lagi. Nah, ini yang penting ini pemasaran kan. Tujuan kita kan sejahtera ini kan. Bagaimana ini berganti jadi uang kan. Ya, dari uang, jadi bahan, jadi uang lagi. Nilai tambah dari korbanan
waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Mas Edi, ini Mas Edi kan mengusahakan yang hidroponik ini kan sudah 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Yang konvensional juga ada. Ini kan yang diusahakan sekarang ini kan apa nih? Pak Coy ya? Pak Coy. Ya, Kawi Pak Coy. Ini pemasarannya bagaimana ini? Dipasarkan bagaimana ini? Ini kan cukup banyak ini. Ada berapa tadi? 5.000 rumpun. Ya? Saya pasar tradisional. Tradisional. Ya. Tapi ya dipasarkan sendiri. Ya, sebagian ada langganan tetap saya. Langganan tetap. Maksudnya gimana itu? Ya, langganan tetap datang atau diantar? Datang, beli. Ada juga saya mengantar. Seperti itulah, Pak. Itu rata-rata Mas Edi, ini gimana nih siklusnya? Ini bisa panen tiap hari atau bagaimana ini? Ini bisa panen setiap hari. Tiap hari? Jadi saya nyemainya estafet. Jadi seminggu sekali saya nyemai. Seminggu sekali berarti juga nanam? Ya. Tapi jualnya bisa tiap hari? Ya, 10 kilo setiap hari bisa lah keluar. Iya ya. Sobat Tani, rupanya Mas Edi ini menyamai seminggu sekali, menanam seminggu sekali, tapi menjualnya tiap hari. Tiap hari. Ya, di mana tiap harinya bisa 30 kilo ya? Ya. 30 dengan harga rata-rata? Rata-rata 15.000. Ini pernah anjlok nggak harganya? Di angka rupiah berapa? 10.000. Kalau gitu. Pernah naik di angka berapa? Sampai 22.000. 22.000. Kalau begitu 10.000 22 berarti di angka 15.000 lah ya. Tapi masih untung ya. Masih untung. Oke. Sobat Tani, ini pemasarannya ini kita dengar nih hidroponik ini kan sayur elit ini. Ya. Saya dengar belum ada kesualayan ya. Kenapa? Kayak mana ya? belum pernah dicoba. Belum pernah saya coba sih kesualayan. Kesualayan. Soalnya pelanggan saya banyak yang dari pasar tradisional. Pasar tradisional. Iya. Nah, oke. Ini Mas Edi kan luasnya tadi ini banyaknya 5.000 lubang. 5.000 lubang. Ini rata-rata satu rumpun ini berapa gram ya? Ini kita lihat ini Mas Edi ini macam-macam. Saya lagi percobaan ini. Ada yang 2 bibit, 1 bibit, 3 bibit. Satu lubang saya kasih 2 ini. Ini 2 bibit kan? Percobaan. 2 bibit. Nah ini kalau sudah panen, ya Mas Edi ini 3 hari lagi panen ya? Ya sekitar 3 hari lagi ya. Bisa dipanen. Ini rata-rata satu lubang ini yang berapa ini? Kalau saya biasanya panen normal itu 1 on 100 gram. Satu lubang 1 on ya, berarti 1 kilo ya, 10 rumpun. 10 rumpun 1 kilo. Berarti kalau 5.000 rumpun ini 500 kilo. Coba tadi 500 kilo dikali duitnya ini 15.000 saja berarti sudah 7,5 juta ya. Ya. Lumayan lah. Tapi Mas Edi tadi rata-rata ya penjualannya ini ada 30 kilo ya setidaknya per hari ya di setiap hari itu. Ya, 30 kilo kalau ditolak Mas Edi dari harga tempatnya di sini dari para mitranya yang datang berarti 750.000 masuk ya. 750.000 Sobat Tani luar biasa. Kali 1 bulan berapa itu? Ada 20 J juga ya. Iya. Iya kan? 20 juta Sobat Tani. Oke, Sobat Tani. Ini mana yang bisa dipanen? Sebelah sana. Baby Pak, bisa ini sudah. Demikian Sobat Tani ya. Mas Edi, ya. Ini ada yang terlupakan ini. Nah, gimana Pak? Ini kan Mas Edi udah jelaskan kepada kita ini. Ini terbuat dari pipa yang lebih kecil. Orang 2,5 3 inci, Mas Edi bikin 2 inci. Ini yang 2 inci ini Mas Edi beli di pasaran berapa duit satu batang ini? Ini saya pakai pipa yang murah-murah aja Pak. Iya. Ini sekitar 30 ribuan ini. 30.000. Ya. Sedangkan satu sambungan ini kan tadi ada 3 batang pipa lebih ya. Berarti ada ini sekitar satu jalur ini 40 pipa. 40 pipa. Satu, boleh 30.000 kali 3 taruhlah 100.000. Jadi ini ada ya 1.200.000 baru ya. Ini pipa aja 1.200.000. Ini ban mobil ini apa di murah itu Pak? Murah ya. Ya. Terus juga ini menggunakan apa mejanya atau raknya atau bantalannya ya menggunakan kayu yang ada.
Kayu yang ada di sini ya, menggunakan kayu. Dan dibuat kemiringan lebih kurang 5%. Nah itu, menggunakan pipa 2 inci. Satu lagi Mas Edi, ini kalau kita lihat itu lubang tanah Mas Edi ini kayaknya kalau dimasukkan net pot itu kayaknya lobok ini. Saya pakai yang ukuran pelusuk 5,4 Pak. 5,4 Ya. Nah, betul lobok. Iya. Sebab kalau menggunakan net pot terbalik 45. Ini 54. Iya, Sobat Tani, ini 54. Sehingga ini kita lihat lagi tidak pakai net pot. Tidak pakai net pot. Ya, demikian Sobat Tani, saya ulangi lagi. Ini terbuat dari jelasan dari tadi milenial kita Mas Edi Sugito, ini pipa 2 inci ya. 2 inci, jarak tanamnya adalah 12 cm, jarak antar pipa ini 15 cm, menggunakan lubang also ukuran 54. Sedangkan kalau kita menggunakan net pot 45 supaya net potnya nyangkut. Nah, inilah Sobat Tani. Instalasi. Oh ya, kita lihat lagi tandon. Ya gimana nih tandonnya nih? Tandon tuh bak airnya, kita lihat dulu. Coba Pak Mas Edi tunjukkan kepada kita Sobat Tani ini. Mana ini? Lihat dulu Mas Edi. Ini bagian airnya ya, yang dipompa dari tandon. Menggunakan pipa berapa nih? Pipa 3/4. 3/4. Saya juga tidak menggunakan selang PE. Tidak menggunakan selang PE, jadi langsung aja dibolong. Iya. Tapi menggunakan elbow ya. Tapi menggunakan elbow. Rp3.000. Masing-masingnya ada air dengan tekanan yang sama ya. Nah, kita telusuri. Nah, di sini ya. Oh ya Mas Edi, sebelum kita sampai kepada kepada tandon itu, ini Mas Edi kan tidak pakai atap ini. Benar. Tidak pakai atap. Lalu ini kalau hujan gimana? Oh, kalau hujan saya sudah sedia tempat pembuangan, Pak. Ada switch-switchnya? Ada stop kerannya saya buat gitu, di ujung. Oke, lanjut. Bisa menjelaskan kepada kita tentang mana tandon airnya? Ya inilah tandon. Terdiri dari berapa drop ini? Ditanam ke dalam tanah ya? Ya. Ini tandonnya. Iya, tandonnya. Ini ada 2 drum. 2 drum? Ya. 2 drum ini terhubung? Iya, Pak. Terhubung menggunakan pompa. Menggunakan apa ini? Oh ya. Sistem bejana, Pak. Jadi yang satu sumber untuk memompakan air. Ini memompa air untuk naik. Yang satu lagi masuk ke pipa, turun, air balik. Ini, ya. Air balik. Tapi dia dihubungkan dengan sistem bejana berhubungan ya. Terbalik menggunakan paralon berapa itu? Ini 1 inci. 1 inci. Ya. Demikian Sobat Tani. Ini ada 2. Ini drum plastik yang banyak di Jambi ini. Banyak di Jambi ya. Harganya sekitar 200.000. Lalu ini terhubung. Kenapa Mas Edi tidak menggunakan 1 drum saja? Kurang, Pak. Tidak sanggup menampung ya. Panas airnya. Ya. Kalau kayak gini selalu dingin. Jadi yang satu untuk memompakan air ke instalasi, yang satu lagi untuk menerima air balik ya. Tapi air balik itu nanti akan dikembalikan terhubung oleh sistem bejana berhubungan ini menggunakan pipa 1 inci ya. Demikian Sobat Tani, sistem tandon, sistem instalasi pengairan nutrisi pada instalasi Pak Edi Sugito.